bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Sekarang yuk kita simak untuk membuatnya. Nah, di sini untuk bahan-bahan pembuatannya saya ada lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit asam, kemudian santan, ada baking powder untuk dagingnya nanti, kemudian 2 butir telur, 600 gram daging, ada 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh jinten. Sekarang kita mulai untuk cara membuatnya. Sebelum kita mulai memasak, di sini saya akan membagikan tips yang biasa saya lakukan di rumah. Karena pada dasarnya banyak sekali cara gimana agar daging itu cepat empuk. Jadi kan ada pembukaan daging itu, ada yang menggunakan nanas, ada yang menggunakan daun pepaya, ada yang menggunakan baking powder. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang baking powder. Daging pertama-tama kita iris berlawanan dengan seratnya. Nih, misalnya kita masak daging supaya tidak alot, tipsnya adalah memotong dagingnya itu berlawanan dengan serat. Kalau dia memotongnya udah benar, daging itu pasti cepet empuk, jadi nggak gampang alot. Nah, ini saya potong jadi segini. Ini daging udah saya potong-potong. Saya taruh di wadah lagi. Ini saya udah cuci tangan ya. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan lagi. Kita kasih setengah sendok teh baking powder, setengah sendok untuk takaran 500 gram. Kan daging saya tadi 600 gram, jadi saya lebihin sedikit. Buru-buru kita campur dagingnya, pokoknya nyampurnya ini harus cepet ya. Nah, ini udah kita diamkan, kita tunggu. Paling bagus ngerendamnya itu sekitar setengah sampai 1 jam. Setelah 1 jam kita bilas dagingnya. Bilasnya harus menggunakan saringan ya. Jadi kita nyalain airnya sebentar saja. Karena daging ini tuh kalau dia kebanyakan menyerap air, dia tuh akan susah dimasaknya, jadi keras. Jadi akan sedikit lama kalau kita rendam dagingnya sama air. Udah begini aja jadi ya. Nah, ini dagingnya udah siap untuk dimasak. Pertama-tama kita blender bumbunya. Kita masuk bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian kemiri, dimasukin aja semuanya. Kemudian beri sedikit minyak goreng, bumbu yang sudah kita blender tadi kita masukkan halusnya. Kita masukkan merica, jinten, dan ketumbarnya, ketumbar bubuk. Lalu kita blender lagi sampai lembut. Ini bumbu yang sudah lembutnya. Sudah lembut. Kita taruh bumbu ini ke dalam daging. Jadi kita campurin sekalian sama daging, si dagingnya sini. Kita taruh di panci yang agak besar. Jadi cara memasak terik ini beda dari yang lain ya. Nih, kemudian bumbunya kita masukkan. Jadi kita campur dulu sama bumbunya. Dagingnya itu kayak dimarinasi dulu. Lalu kita tambahkan garam 1 sendok teh. Ini udah saya
sudah cuci tangan. Ini kemudian kita ratakan. Ini udah campur rata semuanya. Lalu kita masukkan telur. Telurnya itu secukupnya, jadi saya pakai 600 gram daging ini, pakai 2 butir telur. Ini dicampur semuanya. Nah, ini udah tercampur rata semuanya. Sekarang siap kita masak. Nah, caranya ini saya panaskan kompornya dahulu, terus dikasih sedikit minyak. Kita ratain minyaknya sampai derajat. Kita matiin dulu apinya. Kemudian ini kita tempel di sini. Nempelnya itu dagingnya tuh nggak boleh tumpuk ya, jadi harus rata. Tujuannya biar dagingnya tuh tidak melengkung. Dan tuh kalau misalnya kita masak daging, dagingnya langsung dimasukin, itu kan pasti melengkung gitu kan. Nah, ini tujuannya tuh biar dagingnya nggak melengkung-melengkung. Tarik daging itu khasnya itu dagingnya lebar-lebar. Jadi gini cara masaknya kayak gini. Kasih air secukupnya, agak asat. Ini kemudian kita kasih bumbu dulu. Kita masukkan asam, masukkan lengkuas, daun salam, gula merah sedikit, gula pasir sedikit, 1 teh kaldu sapi. Ini saya tambahin air, lalu kita tutup sampai matang dan airnya menyusut. Nah, ini airnya udah agak menyusut. Kemudian kita masukin santan kara yang 200 ml. Ini kurang lebih sekitar 100 ml dulu. Kurang asin sedikit ya, jadi saya tambahin lagi garamnya. Sekarang saya tambahin lagi. Tuh kan, lihat kan, ini dagingnya tuh tetap lebar-lebar, jadi dia tuh kalau dimasak modelan tadi tuh dagingnya tuh nggak akan melengkung. Tuh tetap lebar-lebar, tuh tetap lebar-lebar kan dagingnya kan. Ini rasanya udah enak sekali ya, ini tuh harum banget. Ini kita diemin dulu sampai kuahnya menyusut lagi. Nanti kita tambahin santan lagi. Nah, ini udah menyusut lagi. Sekarang saya kasih santan. Jadi total santannya 200 ml ya. Jadi separuh, ngasihnya separuh. Ini baunya udah enak banget pemirsa. Kita cicipin lagi ya rasanya. Enak banget pemirsa. Gurih. Nah, ini udah menyusut, udah asat. Lalu siap untuk dihidangkan.
Nah, ini triknya sudah jadi. Trik ini paling enak sekali kalau makan disajikan dengan nasi hangat atau pakai sambal.